Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini bintang tamu yang hadir bersama saya adalah seorang entrepreneur muda yang juga sering bergelut dengan pengusaha UMKM. Beliau bernama Saudara Pikukuh Tutuko, yang juga teman lama saya yang kita sudah lama berkenalan nih, Mas Kukuh ya. Panggilnya Mas Kukuh aja ya. Iyalah Mas. Apa kabar Mas Kukuh? Baik, alhamdulillah Mas. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Iya Mas Kukuh. Boleh diceritakan nggak sedikit awalnya Mas Kuku, itu kan waktu itu usahanya di bidang digital payment ya, kalau nggak salah. Bisa diceritakan sedikit awalnya? Oke, dulu sebenarnya tahun berapa? 2010 ya. Mungkin itu awal-awal waktu Gojek baru ada juga tuh Mas, tahun 2010. Jadi belum ada GoPay kayak sekarangnya, belum ada ShopeePay segala macam. Kita dulu berangkat kebetulan sama partner dulu initiate untuk punya payment gateway, tapi memang targetnya adalah untuk para pelaku usaha khususnya UKM. Kenapa? Karena pada saat itu para pelaku bisnis khususnya UKM ini kesulitan ketika online naik. Gimana nih mereka menerima pembayaran secara digital. Jadi waktu itu kita memang create targetnya adalah para pelaku usaha UKM khususnya. Jadi karena kan dulu nih zaman pada saat itu pelaku UKM ini untuk dapat fasilitas payment itu nggak mudah ya Mas, dari bank ya. Biasanya bank punya KYC atau know your customer-nya ketat lah. Ini pelaku usahanya udah berapa lama. Sebagian besar nggak bankable. Betul, dan sebagian besar nggak bankable. Sehingga boro-boro payment digital Mas. Mesin edisi aja pada saat itu kan nggak mudah ya, nggak kayak sekarang lah ya. Sekarang apalagi enak nih pemerintah punya QRIS di mana pelaku usaha UKM sekarang tinggal tembak QR code bisa transaksi digital. Nah pada saat itu 2010 belum ada kan Mas, teknologinya belum inilah. Nah makanya waktu itu kita initiate untuk bikin yang namanya digital payment lah pada saat itu. iPayment. Berarti memfasilitasi pembayaran usaha-usaha yang di bidang e-commerce gitu ya. Betul. Untuk transaksinya bisa melalui Betul. digital payment yang disahkan Mas Kuku. Okay. Itu kan Mas Kuku kan sebenarnya background pendidikannya kan komunikasi visual ya. Ada kesulitan nggak bukan beralih ya, maksudnya bermula dari usaha di bidang teknologi ya. Kan bidangnya jauh banget tuh. Dulu kan sebenarnya lulus kuliah tahun 98 99 itu lulus sarjana seni Mas, desain komunikasi visual. Cuman dulu memang abis lulus itu teman-teman pada ke konvensional media, saya jadi web designer tuh Mas. Dulu kan masih ibaratnya kalau sekarang bahasanya ibaratnya blue ocean lah ya. Dulu belum ada yang main ke web. Saya memang dari dulu udah punya interest di teknologi lah. Jadi saya teman-teman main ke desainer di majalah, desainer di periklanan. Saya justru dulu mungkin hanya sedikit lah bisa dihitung tangan pada saat itu lulusan dari desain itu yang lari ke web design gitu. Oh jadi sempat kerja dulu di swasta ya? Saya ya, jadi kerja di swasta dulu. Kalau inget zamannya kita dulu ada astaga.com tuh Mas, tahun early.com lah itu. Saya lumayan angkatan pertama waktu itu jadi web designer. Nah dari situ mulailah main ke teknologi tuh awal 2000 lah gitu. Sempat akhirnya kerja juga di Toronto Kanada. Waktu itu di sana belum ada tuh Mas, belum banyak disiplin ilmu web designer lah. Cuman kebetulan karena saya di sini ini jadi web designer, sempat kesana bukan sekolah Mas, nggak ada duitnya, jadi kerja di sana waktu itu sebagai web designer lah. Dan jam terbangnya udah cukup lumayan di bidang teknologi. Iya, alhamdulillah memang dari awal interestnya belum ibarat angkatan pertama.com lah Mas. Dulu kita udah main di sana lah. Ya sampai sekarang nih akhirnya di teknologi. Terus gimana tuh strateginya untuk mengembangkan usaha sampai akhirnya kan dibeli oleh salah satu pengusaha besar ya usaha itu? Ya kebetulan pada saat itu memang bukan hal yang mudah juga Mas, karena kan memperkenalkan digital payment pada saat itu kan orang-orang aja baru mau, ibaratnya nih Mas, saya masih ingat banget waktu itu masih kemana-mana untuk salah satunya bikin pelatihan-pelatihan untuk ngajak pelaku usaha untuk main online gitu Mas. Dulu kan dulu masih belum ada, palingan dulu masih ada toko bagus yang sekarang OLX dan lain-lain. Dulu belum populer Tokopedia dan lain-lain, orang masih belum lah ya transaksi sana. Jadi saya ingat banget dulu awal-awal tahun 2008 2009 kita masih ngajak para pelaku UKM untuk main online. Kalau sekarang ditanya, enak nih Mas sekarang. Sebenarnya dengan adanya COVID ini, kalau ditanya, kalau dulu ngajak orang main online, sekarang Mas Kuku kenapa sih harus main online? Simple, COVID.
kalau lo nggak main online lo nggak bisa bisnis kan gitu mas ya. Kalau pada UKM ini nggak ngerti, nggak manfaatin online ya mereka nggak bisa bisnis. Jadi dulu back then wah struggle banget mas. Jadi mengenalkan e-commerce satu hal, memperkenalkan payment system digital payment itu another story tuh mas, karena kan orang belum sebelief sekarang ya mas ya. Iya, orang jadi emang kita termasuk memang pioneer ya tahun 2010-an mas, kita udah ada. Ibaratnya waktu itu Gojek aja belum ada GoPay masih. Jadi bukan hal yang mudah lah waktu itu sih gitu. Terus kan sekitar tahun 2013 atau 2014 ya, kan pernah bekerja sama dengan Dijen Pajak ya waktu itu ya. Betul. Dia ada program yang namanya BDS ya, Business Development Service, di mana salah satunya Mas Kukuh juga memberikan edukasi atau pengetahuan lah kepada para UMKM mengenai digital marketing ya kalau nggak salah. Betul. Itu awal ceritanya gimana? Ya awal ceritanya waktu itu salah satunya adalah kita ngelihat ini sih para pelaku usaha. Kebetulan saya juga kan pelaku usaha juga mas, pelaku UKM juga dulu, bisnis t-shirt lah, partneran sama teman saya di Bandung gitu. Terus ngelihatnya bahwa, aduh ini saya kebetulan karena kita punya udah lebih dulu lah mas ya mempelajari digital marketing, kita melihat para pelaku usaha nih khususnya UKM ada kesedihan juga karena kadang-kadang mereka bisa kalah set jualan karena nggak tahu mengenai digital marketing. Jadi akhirnya pada saat itu saya banyak banget melihat, mohon maaf bahasanya, makelar-makelar atau reseller tuh bisa lebih sukses daripada produsennya. Nah sesimpel karena middleman ini atau orang-orang reseller ini jauh lebih memahami mengenai digital, sedangkan si produsennya sendiri itu ya asik hanya memproduksi. Nah makanya kita Dia jadi kayak pedagang pengumpul gitu ya? Iya, jadi ya tadi ya bahasanya untungnya lebih gede gitu. Udah nggak ada modal usaha, waktunya nggak ada, dia bisa untung persentasenya lebih gede daripada produsen. Nah makanya waktu saya sama teman-teman ngelihat, aduh ada kesedihan juga waktu itu ngelihat bahwa aduh kasihan banget nih kok pelaku, maksudnya produsennya ini cuma makan tulangnya lah mas pada saatnya gitu. Dan alhamdulillah waktu itu DJP punya program, jadi waktu itu kita coba kasih input bahwa gimana kalau kasih knowledge-nya nih nggak quote on quote nggak melulu mengenai perpajakan, tapi bagaimana DJP pada saat itu juga ikut serta ketika membangun para pelaku usaha ini sebelum mereka sukses. Jadi juga ikut mensukseskan, memodali mereka pengetahuan pada satu khususnya mengenai digital marketing sehingga pengusaha ini sukses. Kalau sukses kan tugas DJP easier mas ya gitu. Kalau bahasa sekarang supaya UMKM-nya naik kelas lah ibaratnya. Jadi mereka punya kemampuan atau kapasitas untuk mengembangkan marketnya yang kalau tadinya cuma di lokal aja bisa seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri ya. Betul. Dan itu juga udah berapa kota banyak waktu itu ya? Wah, waktu itu sama DJP mungkin pokoknya saya ingat 64 kali sekitar 30 kota lah mas tuh kita. Jadi satu kota ada yang 2 kali kan, jadi lumayan tuh mas. Nah kalau lihat dari pengalaman itu dan juga mungkin sekarang juga masih berkecimpung di bidang itu kan, kira-kira permasalahan apa utamanya ya dari UMKM ini? Kenapa mereka sulit sekali untuk berkembang gitu? Kalau saya ngelihat nih banyak, emang ini udah cukup udah isunya mungkin banyak lah mas ya. Cuman saya melihat memang kayaknya satu pengklasteran UKM ini juga harus lebih clear mas. Maksudnya UKM ini kan luas ya, maksudnya ada UMKM mikro, ada yang UKM-nya, UKM-nya aja levelnya beda-beda ya mas. Jadi saya melihat permasalahan mungkin awalnya adalah kita masih kesulitan mengklaster UKM yang mana sih ini yang dibilang UKM ya. Terus mana yang mau disasar sih, karena banyak regulasi yang akhirnya masih menyamaratakan UKM ini, padahal kelasnya UKM ini kan beda-beda mas ya. Jadi ada UKM yang sudah sangat mature, ada yang benar-benar baru mulai. Nah ini yang mengakibatkan buat saya kadang-kadang kesulitan ketika kita mau menyampaikan knowledge aja bisa jadi ini UKM-nya masih yang sangat awal banget. Ada yang UKM yang sudah siap ekspor. Mereka sama-sama UKM mas, tapi bisa jadi timpang banget kan. Jadi buat saya permasalahan klasiknya adalah kita masih kesulitan mengklaster UKM-nya, sehingga ketika kita mau coba bantu mereka, bisa-bisa ilmunya malah nggak kepake karena segmennya terlalu jauh-jauh gitu mas. Nah ini kan Mas Kuku juga sekarang berkecimpung di bidang UMKM juga, pelaku UMKM, nggak cuma memberikan edukasi tapi juga pelaku. Kan di Dijen Pajak itu ada namanya insentif pajak untuk UMKM ya, di mana
pajaknya yang 0,5% bagi UMKM itu dibebaskan atau ditanggung pemerintah lah. Kira-kira itu efektif nggak sih untuk para pelaku usaha UMKM? Sebenarnya ketika kita ngobrol sama teman-teman, pas tahu programnya sih senang banget sebenarnya Mas. Cuman saya rasa informasinya mungkin kebetulan kalau saya tinggal di Jakarta Mas, tinggal di Jakarta dan literasi digital kita cukup baik lah ya. Jadi kita mendapatkan informasi itu pokoknya easier lah Mas. Cuman yang di Jakarta aja banyak teman-teman saya kalau ngobrol nggak tahu mengenai hal ini gitu Mas. Jadi sebenarnya produknya bagus, programnya bagus, tapi komunikasi ke masyarakatnya yang saya sih masih menilai bahwa ya tadi masih sangat kurang sih Mas. Jadi kadang-kadang pas kita kasih tahu, oh ada tuh, wah mau dong gitu. Tapi tadi kita yang di Jakarta aja ternyata masih belum merata gitu. Jadi bayangkan Mas yang di daerah yang mungkin secara akses informasinya jauh lebih nggak semudah di Jakarta Mas ya. Jadi kan sayang sekali akhirnya. Dan saya masih melihat bahasa komunikasinya yang disampaikan ke masyarakat tuh kurang mengena ya Mas. Masih pakai bahasa yang terlalu belum bahasanya masih dari top down lah Mas ya. Kadang-kadang kan cara mengkomunikasikannya tadi Mas ya ke klaster UKM yang A sama yang B walaupun sama, tapi kan cara komunikasinya berarti harus melihat karakteristik masing-masing UMKM juga. Pemilihan bahasa, kemudian juga gaya komunikasinya. Betul. Apalagi sekarang kan Mas, sekarang kan dibilang, kalau saya bilang nih era the most challenging era tuh sekarang Mas, karena angkatannya Mas Frans ibaratnya udah di senior. Pelaku-pelaku usahanya bisa jadi anak-anak milenials, bahkan sekarang zilenials sih Mas, yang di bawah milenials. Tapi kalau cara komunikasinya masih pakai caranya kita mungkin Mas, ya saya 45 tahun, cara ngomongnya sama anak kita aja sekarang udah beda ya Mas. Jadi kalau pola komunikasinya masih terlalu top down dan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin terlalu masih terlalu tinggi, akhirnya yang di bawah nih nggak bisa nerima dengan proper gitu Mas. Jadi ini sih yang saya ngelihat, programnya bagus tapi sayangnya tadi itu Mas yang masih karena memang biasanya kita memberikan, karena kita terikat sama berbagai aturan sih ya. Betul Mas, betul. Ada undang-undangnya, peraturannya. Paham makanya. Mungkin ini tantangan sendiri bagaimana mengubah bahasa-bahasa aturan itu bisa lebih komunikatif sehingga bisa dimengerti oleh masyarakat ya. Nah gini Mas, kalau misalnya Mas Kukuh nih diangkat jadi menteri atau jadi dirjen atau apa gitu ya, terus punya kesempatan untuk membuat regulasi yang kira-kira bisa meningkatkan kapasitas dari UMKM itu, kira-kira apa yang mau Mas lakukan gitu? Saya ini banyak kebetulan kan kita juga konsultan digital marketing Mas, jadi kebetulan kita melihat juga kebetulan saya juga banyak support di pemerintahan, jadi saya kurang lebih bisa membandingkan lah. Jadi kalau di swasta ini contoh salah satu brand otomotif asal Jepang lah Mas, itu saya back then di 2010 mereka itu punya satu divisi Mas yang memikirkan brand ini 10 tahun ke depan gitu Mas. Jadi segala hal yang disiapkan sama mereka tuh, mereka punya satu khusus nih Mas, satu divisi mikirin nih brand ini 10 tahun ke depan nih mau sampai mana. Jadi kan udah future banget ya, visioner lah. Nah, sehingga ketika ada perubahan Mas, mereka sudah melihat, mereka udah siapin di depan nih. Nah, kalau tadi ya Mas, kalau ada kesempatan sebenarnya pengen banget ngelihat Indonesia ini bisa melihat segala sesuatu itu juga ada yang ibaratnya visioner Mas. Karena saya sebagai pelaku usaha tuh terasa banget ketika pelaku usaha lebih cepat, regulasinya terlambat gitu Mas. Jadi yang ada kan kayak saya di payment nih Mas, untuk mendapatkan satu license e-money aja pemberi license-nya ini belum sampai ke sana gitu Mas. Jadi bayangin Mas, kita bisa nyetir tapi nggak punya SIM. Kan sulit tuh Mas ya. Dan itu tuh saya rasakan banget di beberapa aspek hal yang serupa gitu Mas. Jadi saya melihat, aduh kalau ini sih mungkin kalau ada kita punya satu Mas, mungkin tiap kementerian nih Mas punya satu divisi yang memikirkan bagaimana 10 tahun ke depan. Jadi kita nggak terlambat bikin regulasi Mas, nggak terlambat bikin melihat peluang-peluang. Karena peluangnya itu ada di depan, tapi terhambat kadang-kadang tadi Mas sama hal-hal yang saya jadi ingat dulu juga kan waktu ada awal-awal taksi online juga kan gitu sempat betul Mas ya. Ada antara regulasi sama ini kan nggak pas. Betul. Nah makanya saya ngelihat banyak handicap yang mana akhirnya karena kita nggak bisa, peluangnya itu terlambat ngelihat, regulasinya lebih lambat lagi, akhirnya
industrinya nggak ke support. Yang paling serem Mas kalau di kita akhirnya yang main pemain luar Mas main ke sini kan. Jadinya balik Karena lagi. dia punya modal lebih besar ya. Betul, punya Lebih kuat. modal, betul. Dan kita kan beberapa kali ngerasain Singapura berhasil melakukan itu Mas ya, karena saya waktu itu sempat banyak studi juga, maksudnya case study di Singapura, wah itu kita kalah langkah karena hal-hal yang simpel, padahal marketnya Singapura apa sih Mas dibanding Indonesia ya. Cuman karena kita terlalu kaku dan koordinasi sih Mas, saya ngerasain banget karena kebetulan saya banyak support di beberapa kementerian. Koordinasi antar KL ini kan Mas jadi satu isu ya Mas ya. Jadi Mas paham banget lah. Jadi satu isu yang ada akhirnya kita terhambat lah Mas. Kayak saya kebetulan ya sebut aja di ekonomi kreatif atau UKM Mas. Wah, kita pelatihan bisa dia melatih yang ini di satu kementerian, besok di kementerian yang lain dia lagi Mas orangnya. Gitu ya. Jadi kan Overlap ya. Overlap. Sementara ada banyak orang juga yang nggak dapat pelatihan sama sekali. Betul Mas. Nah itu yang saya ngelihat kalau kita dari swasta melihatnya, wah ini ada orang yang bisa di 3 kementerian Mas, ibaratnya membina salah pengusaha atau UKM yang sama gitu Mas. Padahal di luar sana banyak yang belum yang nggak kena kan Mas. Nah itu yang kita ngelihatnya karena kita dari luar Mas ngeliatin, loh kok lo lagi, kok kamu lagi. Yang dilatih nih kok guguh lagi kan? Iya gitu. Karena tadi Mas database UKM-nya kita nggak punya yang proper. Single database ya? Betul Mas. Jadi ketika kita mau ngasih bantuan pun akhirnya bisa jadi numpuk ke. Jadi kuncinya juga data salah satu kunci. Pasti Mas. Makanya big data itu kan apalagi ya di era sekarang Mas, di era digital ini big data, ya kayaknya udah nggak bisa enggak ya gitu kan. Ini kalau kan sekarang kondisinya pandemi seperti ini ya, dimana demand menurun lah karena orang nggak berani ke mall, nggak berani ke pasar, nggak berani keluar-keluar, nggak berani jalan-jalan dan lain sebagainya. Tentu saja kan di balik ini semua pasti ada satu peluang juga sebenarnya dari sisi digital ya. Tadi Mas Kuku bilang kalau sekarang lebih gampang untuk ngajak orang online gitu. Nah tantangannya apa nih Mas di bidang UMKM ini supaya bisa selain mereka harus terjun ke dunia online untuk bisa menjual produk-produknya lebih banyak lagi, kira-kira apa yang bisa Mas Kuku sarankan untuk para pelaku UMKM di tengah pandemi seperti sekarang ini? Ya kalau kemarin kan kebetulan Pak Presiden juga punya program Bangga Buatan Indonesia Mas. Buat saya itu program yang sangat bagus lah Mas. Terus kebetulan para kementerian juga bikin program-program untuk membantu para pelaku usaha lah Mas. Kita melihat kemarin malah bahkan kita di challenge, kita kebetulan waktu itu 2 tahun lalu punya program namanya Beli Kreatif Lokal Mas. Jadi Bangga Buatan Indonesia dan di bawahnya ada program namanya Beli Kreatif Lokal, di mana kita ingin encourage para konsumen khususnya itu untuk yuk kita beli barang tapi belinya yang lokal. Jadi kalau bisa jangan beli barang luar lah. Kita jadi membantu lah kita. Indonesia ini kan luar biasa Mas ya. Jiwa gotong royongnya luar biasa lah. Jadi kita bikin jalanin program waktu itu bersama Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif bikin namanya Beli Kreatif Lokal. Dan di sana ternyata kita kan dulu bikin pelatihan Mas. Saya juga 2009 bikin pelatihan dan salah satu yang kita lihat adalah peluangnya jangan cuma pelatihan Mas, karena memang UKM ini setelah dilatih ternyata nggak langsung notabene bisa kan. Jadi ternyata kita bikin waktu itu programnya pendampingan Mas. Jadi benar-benar nggak bisa cuman abis dikasih tahu sekali dan kita tinggalin gitu Mas. Jadi benar-benar kita harus dampingin mereka dulu. Kita bikin program 6 bulan itu Mas, kita dampingin coaching Mas. Jadi coaching dengan silabus atau kurikulum yang memang kita sudah terprogram untuk UKM. Dari mulai UKM itu apa sih Mas? Brandingnya kan suka kurang. Rasanya enak, kopi misalnya Mas, kopinya bagus, rasanya luar biasa, tapi packagingnya akhirnya nggak bagus. Nah dari hal packaging, foto yang proper gimana gitu kan, sampai akhirnya pemasaran dan sampai akhirnya bagaimana mereka sesimpel ini Mas. Ternyata onboard di Tokopedia, Shopee itu nggak semua bisa kan. Onboard di Gojek, bagaimana dia bisa terdaftar di Gojek itu ternyata nggak semua bisa. Nah kan sedih ya ngelihat ya, padahal mungkin makanannya enak gitu, tapi pas onboard mereka nggak sanggup. Makanya kita waktu bikin pendampingan Mas, sampai itu mereka jadi onboard. Waktu itu kita kelola 500 pelaku usaha lah Mas ya. Dan itu di masa COVID start dari bulan Juli Mas tahun lalu, dan itu kan lagi high-nya. Tapi alhamdulillah by the end of di Desember tuh Mas, itu malah kenaikannya 60%.
salesnya mereka. Naik. Jadi rata-rata average-nya itu naik 60%, nggak turun. Jadi kan kita melihat bahwa sebetulnya dengan orang belanja belanjanya kan nggak, istri saya aja mas nggak berani belanja ke pasar mas, beli sayurnya online sampai sekarang udah boleh aja masih online gitu. Nah akhirnya kita bantuin mereka onboard, akhirnya ternyata malah naik. Nah ini kan kita lihat sebenarnya cuman caranya bagaimana pelaku usaha ini memahami cara pemasaran yang proper lah mas, sehingga produknya mereka punya potensi untuk dibeli. Dan sekarang akhirnya walaupun sekarang kita udah bisa ketemuan ya, nggak kayak tahun lalu kan susah ya mas, masih PSBB, ternyata masih lanjut terus tuh mas. Nah ini yang kita pengen juga para pelaku usaha akhirnya ayo segera pahamilah ini, karena sebenarnya pandemi ini kan mempercepat yang harusnya 5 tahun ke depan terjadi nih mas. Dipaksa kita, makanya saya bilang sekarang easier ngajak orang online, nggak kayak dulu mas, kita harus kenapa harus online karena pengguna gini kan dulu gitu. Sekarang mah udah ini ada pandemi, ayo main digital marketing, akhirnya ya mereka merasakan lah. Nah sebenarnya kalau saya sih ngeliat tipsnya harus para pelaku usaha harus benar-benar mau melek teknologi gitu kan mas. Yes. Kalau dari sisi pelakunya sendiri nih, kalau misalnya tadi kan mereka udah naik kelas lah ya, penjualannya meningkat, apa sih meningkat, terus udah dilepas lah dari pendampingan. Bagaimana kita supaya bisa mereplikasi supaya makin banyak lagi, nggak misalnya tadi nggak cuma 500 aja semuanya. Abang ada nggak kira-kira sarannya untuk supaya? Nah ini sebenarnya yang kita selalu bilang sih mas, saya bahkan kalau diundang sekarang, misalnya sebagai narasumber mas, saya selalu bilang bahwa kalau bisa programnya nggak hanya melulu mengenai pelatihan, karena pelatihan itu ibarat kita masih level satunya banget gitu mas, karena next-nya itu justru lebih penting adalah ketika pendampingan mas. Jadi banyak KL yang punya program kan sayangnya abis pelatihan selesai udah, yang penting udah selesai tugas pelatihannya. Tapi kalau saya sih melihat bahwa kalau program kemarin di cloning di tiap kota mas, bayangin mas, kita kemarin Jabodetabek tuh 500 pengusaha. Kalau di cloning lagi ke kota lain 500 lagi mas, dan itu terus bergulir gitu mas. Bayangin, saya rasa ekonomi Indonesia yang terkenal kekuatannya di UKM ya mas ya. Saya rasa sih harusnya sih Indonesia bakalan luar biasa sih mas, karena produk-produknya jujur ya mas, saya aja sampai sedih, gila ini produk-produk yang kalau ketemu kan kita ketemu mas ya, dari mulai jualan makanan mas, sampai jualan ya kopi itu sampai kerajinan, saya bilang, dan kita tuh udah ekspor banyak banget mas sebenarnya. Cuman sayangnya gitu mas, jadi di negaranya sendiri malah nggak jadi jagoan gitu. Menarik nih. Oke, Mas Kukuh kayaknya. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup mas. Cukup ya. Emang menarik nih bicara soal UMKM, karena di satu sisi mereka tadi Mas Kukuh sampaikan mereka adalah penunjang ekonomi terbesar di Indonesia. Namun di satu sisi mereka nggak jadi tuan rumah di negerinya sendiri, karena orang masih suka belanja barang luar negeri. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya COVID ini blessing lah buat mereka ya. Mau nggak mau orang mulai beli kopi, beli barang-barang itu yang buatan Indonesia. Dan juga tadi ada himbauan juga, kalau bisa beli barang jualan temennya, saudaranya, tetangganya, kalau ada yang jualan gitu ya, supaya menghidupkan semuanya lah ekonomi Indonesia di dalam negeri. Siap. Oke. Makasih bincang-bincangnya Mas Kukuh. Sama-sama mas. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu mas. Makasih.